Biasalah, halo Dek. Agenda. Pengacara, pengangguran punya acara ya kan. Di mana-mana. Tahun dia jangan jumpa Bang Da ya kan. Abangku Yes. ya kan. Abangku. Adinda nih, aduh, abangku. Ini ibu kota Indonesia ini di mana sebenarnya? Waduh. Di mana udah? Efisiensi anggaran kan ya. Iya. Tapi dari efisiensi anggaran, ya memang anggaran yang nggak dipotong itu Polri, TNI, sama Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi potong semua. Potong semua. Walaupun DPR juga dipotong, walaupun tetap masih banyak sisanya. Banyak sisanya. Ya, masih banyak Masih sisanya. tahu diambil di mana nih? Ya, jauh terus ya kan. Timbang nggak dikasih ongkos ya. Waduh, pusing kita. Pusing jadi kita, pergi, ya kan? cari lain ya. Aku masih mau nengok matahari besok. Ya, aku juga. Lusa dan seterusnya. Aku juga. Oh, ya kan? Aku juga pingin masih mau hidup. Masih Mm-mm. mau menikmati dulu. Ya, Ya kan? Nah, ini udah mulai dekat nih suara jual bakso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andika. Yo. Gimana? Biasa jalan-jalan, putar-putar lu. Ngapain lu? Ini nih lagi lihat berita hari ini nih, aduh. Hari ini lagi ini kan aksi demo RUU TNI kan ya. Oh, ya. Kan udah disahkan jadi undang-undang. Kios pula lagi nih demonya ya kan. Jadi ini dah, di kita ini ada. Di kita ada juga di depan gedung DPR kan ya. Aksiran ya. Aksi gabungan ya katanya. Jadi ini gimana kondisi orang nih sana? Ada info nggak? Ya, kita sih berharap karena itu juga junior kita ya, kawan-kawan kita yang di sana ya, maksudnya memang mereka pada hari ini turun ke lapangan gitu. Jadi kita ya ikut support mereka walaupun kita memang nggak turun langsung ke lapangan, tapi kita secara aspirasi sama dengan mereka dan kita mensupport mereka lah dari belakang gitu ya kan. Jadi aku sih berharap sih mudah-mudahan mereka nggak kenapa-kenapa gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi kalau sekilas lihat, tadi aku juga sempat lihat juga video-video kawan-kawan aksi di sana. Ya inilah miris ya. Iya. Sangat mengharukan lah bisa dibilang. Luar biasa ya perjuangan mereka ya. Ada yang dikejar di atas dikejar ya kan, dikeroyok, di bawah dihantam terus pijak-pijak. Waduh. Nah, siapa hantam itu? Siapa yang hantam itu? Biasalah, halo Dek. Maksudnya orang manggil gitu ya? Orang manggil. Hati-hati ya. Lah. Ya. Biasa orang Gojek. Jadi apa kesibukan nih hari ini? Ya kalau hari ini sih dari pagi tadi kan kebetulan tadi ada keluar bentar tadi ada yang mau diurus tadi kan. Buat juga tadi ya kayak biasalah ya kan rutinitas hariannya kan. Inilah ya. Walaupun biasanya, bulan puasa tetap kita rutinitas tetap jalan kan. Mobilitas dan rutinitas itu nggak berkurang walaupun bulan puasa gitu gak ada halangan. Ya kan, karena walaupun kita puasa bukan berarti kita nggak ngelakuin apa-apa kan. Iya. Yang penting ada agenda. Penting ada agenda. Pengacara, pengangguran punya acara ya kan. Di mana-mana. Aduh, kau ngerokok nggak? Aku nggak. Kau nggak? Nggak, lanjut. Ngerokok lah. Aman, gaskan. Amunisi ya kan. Memang kalau ngomong-ngomong tuh biar lebih rileks kena nikotin. Enggak juga. Ini karena udah. Ya, itulah kita lupakan itu bentar. Jadi ini kabar sehat lah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Selama nih sehat-sehat. Agenda ya kayak gitu tadi ya. Kita lah ya kan. Agenda harian ya kan. Sama nih sebelum bulan Ramadan. Agenda apa aja nih?
Kemarin baru beberapa bulan baru pulang dari Jakarta kan. Kebetulan juga di sana pun ada agenda gitu, ada apa? Ada agenda pribadi kan di sana Jakarta. Habis itu ya kayak rutinitas harian kayak biasa sebelum-sebelumnya. Karena pun apa kemarin-kemarin tuh kan karena apa di pilkada gitu kan. Jadi apa ya bantu-bantulah salah satu paslon untuk memenangkan apa dalam melalui kontestasi pilkada. Ada yang tidak ikut serta jadi ini jadi apa nih? Jadi relawan, jadi tim ses atau apa? Ya waktu ya tergabung ke dalam apa ya dalam istilahnya dalam skup partisipan dan simpatisan gitu, tim ses, relawan dan segalanya gabungan gitu ya kan. Gabungan dari seluruhnya situ ya. Banyak lah ya, cair ya. Apa? Cair. Waduh, apanya yang cair? Es maksudnya ya. Es selalu mencair kalau udah cuaca panas segini ya. Ya gitulah ya kak. Karena pun aku kan ya masih job seeker juga kan. Iya. Nyari-nyari job juga, makanya kita ya penting kita beredar aja. Mutar sana mutar ke sini ya kan, siapa tahu mungkin ada sesuatu lowongan nyangkut tembus ya kan? Harus muncul lah, harus muncul ya kan, harus muncul dimanapun itu maksudnya ya kan. Betul, dia jangan jumpa Bangga ya kan, abangku ya kan. Abangku Adinda nih, aduh abangku ada kerjaan abangku, ada nih siap Adinda, siap abangku ya kan, terima arahan. Terima arahan siap nih 1x24 jam panggilan, sekali panggil kan langsung caw, harus standby ya kan, standby untuk membutuhi kehidupan ya. Iyalah. Kehidupan selama ini aduh bagaimana lah. Makin kesini makin kesana ya. Iya. Tapi ada tuh gue lihat di ini kapan namanya tuh di snap yang aku komen tuh. Itu di mana tuh? Itu di sana juga? Itu yang kapan tuh? Yang naik ada motor chopper. Di dindingnya ada grafiti hiasan. Oh itu? Nah. Oh itu di ini tuh di bawah jembatan Pango. Bawah jembatan Pango? Iya, yang grafiti tulisan Adili Jokowi kan? Iya. Tulisan grafitinya itu. Grafitinya Adili. Ya kan? Maksudnya diadili kenapa nggak tahu ya kan? Biasanya Adili Jokowi. Ya udah. Di sini berarti. Di sini di jembatan Pango. Di sana. Dan tulisan grafitinya itu kan. Enggak itu waktu itu ini kan aku sama kawan aku ada itu cuman kebetulan dia kan ada motor Harley kan. Jadi waktu itu hari dia di bengkel. Iya. Masuk bengkel udah berapa lama. Jadi ya diajak aja waktu itu yuk kawan gitu misalnya yang kawan yang nganter gitu kan. Punya orang kamunya kita belum punya ya kan. Mana tahu ya. Amin ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi ya udah karena kebetulan sama dia pas pulang ya kan. Fotoin dia. Wih, fotonya kuntar gitu ya. Keren nih pas kau foto kayak secu aku di sini ya. Ya kita kan mau juga dong. Ya kita. Tapi keren motornya tuh. Itu chopper motor tuh kan. Ya itu Harley Davidson seri ini apa Springer Softail. Dia kan ada yang road light itu kalau misalnya tengok tuh bentuk gede-gede gitu. Iya. Gede-gede kan itu road light. Kalau itu Springer. Dia memang mesinnya cc-nya dia lebih kecil, bodinya juga dimensinya lebih ramping gitu kan. Makanya mirip chopper berarti ya. Nah, memang mirip chopper. Kira pertama chopper. Ya emang karena bodinya apa chopper gitu ya kan. Tapi nggak pernah kulihat misalnya chopper yang model kayak gitu kan. Keren lah. Memang ya emang bentuk kayak chopper ya kan. Kayak chopper. Karena kan kalau Harley kan kalau yang road light itu kan ada cupnya kan di depan. Ada cupnya lagi. Ada cupnya. Lebih eksklusif lagi ya. Berarti di Jakarta kemarin sempat puasa sana atau enggak? Megang di sini? Enggak, puasa di sana. Baru balik itu puasa berapa ya kemarin? Sempat puasa sana? Sempat. Berapa hari itu? Berapa hari ya? Puasa ke-12, ke-7 lupa. Pokoknya minggu-minggu awal puasa di sana. Apa 10 pertama kalau nggak salah, lupa juga. Sekitaran itu lah berarti. Di Sempala merasakan puasa di ibu kota. Sempat. Tapi bentar lu. Gimana? Ini ibu kota Indonesia ini di mana sebenarnya? Di mana udah? Ibu kota kita, waduh. Kalau misalnya kita lihat memang ibu kota memang di IKN ya kan? Iya. Di Nusantara ya kan? Karena kan memang kalau untuk kan dari apa? Kalau kita lihat itu dari statement-statement para elit-elit politik mengatakan bahwasanya memang ibu kota kita memang di sana.
di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat nih lagi dalam masa transisi lah, karena sana kan lagi masa pembangunan. Iya. Jadi otomatis sana kan masih belum lengkap kan ya segala fasilitas apapun itu kan. Jadi mungkin di sana mungkin ada beberapa agenda yang memang diagendakan di sana. Tapi tetap utamanya kan di Jakarta. Tetap di Jakarta masih. Tetap. Ya. Jadi mungkin perkembangan kedepannya tuh kalau misalnya aku lihat di IKN itu di Nusantara itu kan, itu nanti jadi ibu kota administrasi. Jadi administrasi rapat-rapat di sana. Segalanya di Jakarta. Tapi karena memang politiknya masih berputar di Jakarta ya, jadi Jakarta. Jadi istilahnya Jakarta tuh kayak katanya tuh Jakarta tuh ibu kota politik. Ibu kota politik. Nah, ibu kota negara berarti di IKN. Walaupun sekarang kita lihat IKN ya kayak gitu ya kan. Iya. Walaupun sekarang kita lihat kayak gitu, karena pun kayak sekarang kita lihat pun kalau kita ngikut kayak nggak ada terdengar desas-desus lagi ya, tentang pembangunan di IKN, perkembangan ada lagi. Terakhir tahun lalu tahun lalu yang dibilang apa tuh? Bukan dibilang, dinampain sama-sama. Ya itu sama-sama ya kan. Jadi istilahnya tuh kalau kita lihat itu kan Kabupaten Penajam Pasir Utara kan. Iya. Jadi istilahnya tuh kita bilang lah itu Pulau Kalimantan udah dibangun. Jadi dulu itu kan semua kan pohon. Iya. Pohon itu ditebang semuanya diganti dengan tembok. Iya. Nah sekarang pelan-pelan pohon itu tumbuh lagi. Jadi balik lagi ke asalnya. Pengen hidup juga dari pengen hidup juga. Ya kan? Karena pohon ini mengandung prinsip mati satu tumbuh 1000. Iya. Itu iyalah. Jadi dari rumpur-rumpur ya kan, mungkin gitu. Oh ya tapi mengenai IKN kan, BTW ada kawan kita loh kerja di sana. Siapa tuh? Si Hanif Ramadan, udah ingat? Ramadan. Hani Ranjau. Si Ranjau sana. Sama Ridho Mursal. Aku tahu dari Ikhlas. Ya. Ikhlas. Tapi Ridho Mursal udah belum berangkat ya? Apa? Ridho Mursal belum berangkat ya? Nah itu yang nggak tahu. Pokoknya waktu itu ada kawan aku kan, kawan SD aku sebetulnya kawan SMA dia kawan SD aku, tapi dia satu SMA dengan si Ridho Mursal sama si Hanif. Nah jadi ya mereka bilang, aku tahu nggak mereka di mana sekarang gitu. Di mana? Di IKN weh. Gitu. Jadi memang awalnya Hanif di sana, habis itu Ridho Mursal ikut. Nah gitu. Berarti duluan berangkat sana. Nggak mereka nih, dia ngajak Ridho Mursal, cuman nggak tahu kayak tadi gue bilang dia belum berangkat atau nggak, tapi dari info Ikhlas bilang mereka udah di sana. Di sana. Di sana berarti. Berarti aku salah dengar nih kemarin. Aku kira dibilang Hanif itu. Hanif yang di ini, Hanif Boe. Oh iya. Tanya lah sama dia kemarin tuh di Lusmoe. Ini kabarnya kau mau berangkat sana Kemana? Makanya. IKN nih, Kalimantan. Ada kerjaan tahu lah dia itu kan. Mana ada? Aku mikir masih. Ini mungkin masih belum mau kasih tahu. Ini ya. Berarti ternyata Ranjau. Ini Ranjau di Kantor Labu ya. Nah, ini Ranjau. Cuman itulah waktu itu aku kan kaget ya kan. Kaget yang pertama antusias. Ada loh kawan kita di sana ya kan. Keren lah nih. Ya pertama keren. Yang kedua kita mau tahu gimana keadaan di sana secara langsung dari kawan kita. Kita kan ada media ya, walaupun aku ada juga sih kawan di sana. Tapi kan kalau dari kita tahu Hanif sama Ridho Mursal kan mungkin kita dapat perspektif berbeda mereka. Paling tidak kita tahu informasi di sana lah. Itulah belum sempat lagi ya hubungi mereka, belum dikirim nomor Ikhlas sama parah juga ya. Lagi ini nih, lagi menyetabilkan kehidupan dia kan. Saya dia. Nggak apa aja, tunggu aja lalu. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat ya kan, kawan-kawan kita di sana yang lagi merantau dimanapun ya kan. Ya karena serius aku kepo juga tuh, gimana mereka, karena kan kayak kawan aku yang di IKN yang ini dia di sana dia kerja juga di pegawai lah dia kan. Dia pegawai lah di sana. Memang waktu itu sempat pergi bentar, habis itu dia udah balik lagi. Nggak tahu memang dia dipindahin tetap ke sana, habis itu balik lagi atau memang apa itu nggak tahu. Tapi waktu itu dia sempat di sana. Udah duluan ke sana dulu ya? Sempat di sana waktu itu. Cuman entah mungkin karena kunjungan kerja kali ya, kawanin pejabat atau apa itu kita nggak tahu. Iya. Itu pun aku pun nggak kepoin kali gitu kan. Karena juga banyak juga yang kayak itu kemarin tuh ya. Banyak juga. Kawanin pejabat. Yang ya punya kepentingan ke sana lah. Ya. Di masa itu ya. Kemarin tuh. Nggak tahu mungkin dia ikut rombongan itu atau enggak kan. Karena aku nggak kepoin kali juga. Tapi mudah-mudahan lah ada ada kerjaan orang tuh sana, tetap di sana, mana tahu. Kita nggak bisa ke sana ya kan. Jalan-jalan lah sana. Karena penasaran juga ya kan. Penasaran gua kita lihat kayak
istana negara tuh yang Ya, untuk Garuda yang untuk gede ya Garuda kan, yang dia katain mirip Batman lah, mirip apa yang ada orang bilang, netizen bilang ya kan, mirip Batman lah, mirip apalah gitu, mirip apa yang kartun apa gitu ya kan. kelelawar ya. Nah, kelelawar Yang di lah. Naruto lah. Macam-macam lah cocokologinya ya kan. Cocokologinya macam-macam. Macam-macam cocokologinya. Kita kan penasaran juga kita lihat ya kan. Pengen juga ada. Hmm. Jadi nih di Jakarta agendanya apa aja nih? Kemarin. Berangkat jalan-jalan kah? Refreshing kah di sana atau ngabisin duit aja atau campur sih sebetulnya ya kan. Waktu itu pergi juga karena di sana kan ada keluarga kan ya. Jadi waktu itu ada om aku. Ada saudara dari mana nih? Ada itu abusi aku. Jadi adiknya nenek lah. Aku panggil abusi kan. Ya bisa dibilang enggak, kalau kakek enggak lah. Pokoknya adiknya nenek lah. Aku panggil abusi bahasa Aceh ya kan. Adiknya nenek aku. Ya jadi ada rumah beliau di sana. Ada anaknya kan om aku kan, karena keponakan sepupunya ayahku. Udah diajak ke sana, ayolah ke sini. Woi, kita gas-gas aja ya kan. Gas lah, gimana enggak, apalagi kita kan memang kendala kalau kita dari Aceh ke sana kan kendala paling utama yang paling utama itu adalah transport ya kan. Dan kebetulan memang tanggung ya kan, karena pun kebetulan dari sana ada urusan. Dia minta bantu untuk aku untuk beresin gitu kan. Ya udah mah kita mah gogo aja ya kan. Gaskan terus ya kan. Lagi ada gas. Kapan lagi ya kan. Karena pun kita belum pernah Jakarta gitu. Habis itu pun di sana pun karena memang sebelumnya aku pun sana banyak kawan yang selama ini ya kita hubungan masih virtual. Selama ini sebelumnya hubungan sama dia virtual ya, hubungan baik gitu kan. Hubungan virtual belum pernah jumpa ya. Jadi karena pas momen juga pas momen ya udahlah jumpa ya kan, jadi ya silaturahmi juga lah waktu itu dengan juga karena kan aku kan pada waktu pilpres kemarin kan tergabung ke dalam tim sesnya paslon 01 kan. Jadi di sana ya adalah ketua-ketua aku ya kan, komandan-komandan aku di sana, kawan-kawan sejawat seperjuangan juga di sana. Ya jadi silaturahmi aja kayak gitu. Iya, sekalian jumpa lah. Ya, sekalian jumpa. Kayak tadi balik lagi ke cerita tadi, mana tahu mungkin nanti ada kerjaan ya. Kita kan nggak tahu nih. Iyalah, karena kita lagi infoloker nih ya kan. Infoloker, kerjaan di Indonesia ini agak sulit memang ya. Iya, susah emang, apalagi di zaman-zaman sekarang ya kan. Zaman-zaman sekarang, apalagi kita gak ada faktor ketiga. Apa tuh? Orang dalam. Bos. Kan 1, 2, 3. Pertama doa, kedua usaha, 3 orang dalam. Kekuatan yang ketiga tuh perlu kan? Itu yang kita gak ada ya. Jadi kita mau nggak mau ya nyari lah ya kan. Iyalah. Mau nggak mau harus nyari. Wah kebetulan karena waktu itu ada jalan. Pas kebetulan pun lagi ada di sana ya kita berharap mudah-mudahan ke depan ada kan. Karena ini LinkedIn ini masih frame hijau. Sekarang. LinkedIn, profil LinkedIn itu frame hijau, artinya lagi cari kerja. Ya kan. Ya, habis gimana kita kan baru selesai sarjana ya kan. First graduate. Fresh graduate. Fresh graduate. Sudah first graduate. Kau juga waktu itu udah selesai juga kan? Waktu di sana kan? Alhamdulillah, ya. Kau di sana berarti. Ya itulah, aku minta maaf lah gak bisa datang ya kan? Ya. Enggak aku kabari banyak-banyak orang. Ya, cuma kan minimal ya kita lah yang biasa kita datang ke orang ya kan. Ya kita pun paling tidak kita kabarin. Kita misalnya mengundang, tapi ketika sesuatu waktu kita diundang ya datang ya gitu. Ya kan? Ya karena orang juga mengundang kita kan. Karena waktu itu kok ada datang kan tempatku kan? Ada. Tempatku enggak sempat ya. Nggak sempat waktu itu ya? Nggak ada. Waktu sempro kalian nggak ada yang datang ya, baru ingat aku. Itu yang nggak ada. Sidang nggak ada, tapi kan ya ngopi-ngopi salah itu sebelum-sebelumnya kan ada. Setelah itu ada kan? Kita ngopi-ngopi atau apa kan? Yang kemarin tuh kayak itu juga. Yang nggak ada nggak ada datang ke tempat. Datang pas ngopi. Kabarin terus. Ngopi lu lah. Nah, yang penting kan datang. Paling udah ada. Penting kan datang ya kan. Mau di mana pula mau dimanapun ya kan. Penting datang ya. Waktu itu aku nggak datang pula. Yang penting selamat lah ya kan. Selamat, alhamdulillah. Udah selesai. Cuman ya udah kita selesain. Udah nggak tahu kemana. Apa yang penting satu masalah udah selesai ya kan. Tinggal lanjut ke chapter berikutnya lah. Chapter berikutnya ya kan. Di pendidikannya udah selesai dulu. Ya mudah-mudahan lah ada nanti apapun itu ya intinya halal lah ya, bisa ya, kan? Masih bisa di basic kita lah paling kurang ya di basic kita
Ya nggak mungkin kan basic orang kita hambar juga. Semua diajar. Berarti kayaknya itulah ya, di sana ya. Itulah di sana. Lumayan lah ya, lama juga lah waktu itu. Pergi waktu itu bulan 11 ya, kalau nggak salah. 11-12 gitulah. Pokoknya akhir tahun. Baru pulang kemarin. Lama juga sana berarti ya? Lumayan ya. Ya, itulah rencana kemarin itu pun karena itulah, karena memang pergi waktu itu, pada waktu aku pergi ke sana aku belum ya, karena kita pergi dadakan ya kan. Iya. Jadi ya udah bawa ala kadarnya dulu gitu, prepare langsung udah cabut. Jauh terus ya. Jauh terus ya kan. Timbang gak dikasih ongkos ya. Waduh, pusing kita. Pusing kita, ya, payah cari lain ya. Payah cari lagi. Berarti di sana kemana aja kemarin? Banyak ke sana yang jadi terkesannya lah di sana. Paling nggak kita bisa bagi-bagi. Mana tahu ada rezeki bisa sana juga nanti. Yang terkesan apa ya? Kayaknya karena memang kita pertama pergi ke Jakarta ya, jadi memang terkesan sih semuanya. Karena memang dari ini, kalau misalnya kita cerita flashback ya kan, aku memang dari dulu tuh pengen kali nggak cuma ke sana, pindah kota. Jadi aku kan SD di Birun, SMP Los Mawe, SMA kan di Banda Aceh, di daerah Darul Ulum kan. Nah aku pengen kuliah tuh keluar, nggak lagi di Banda Aceh. Jadi pada waktu itu aku beranggapan bahwasanya setiap jenjang pendidikan yang aku tempuh, kotanya beda-beda. Jadi aku pengen kenapa gitu? Karena yang pertama kan kalau kita beda kota otomatis kan beda orang, beda pengalaman, kulturnya beda ya kan. Jadi itu ada berapa kali tuh nyoba ke sana tuh, tes kuliah ke sana ada berapa kali lewat, nggak dikasih sama orang tua. Sampai terakhirnya tuh waktu ada berapa kali aku lewat di kampus luar. Memang waktu itu emang tujuan utama emang Jawa. Karena kan ya di Indonesia ini kan ya nggak bisa kita pungkiri bahwasanya Jawa sentris. Pembangunan terpusat di Jawa, penduduk terbanyak di Jawa, ya kan. Besok kan pusat pemerintahan juga kan di Jawa kan, ya, di Pulau Jawa kan, di Jakarta kan. Jadi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia, Jawa itu lebih maju lah, bisa kita bilang ya kan. Jadi ya itulah tuh ya, waktu Jawa terserah waktu itu kemana aja, penting ke Jawa. Pilihannya waktu itu Jogja, Bandung sama Jakarta. Ya yang waktu itu emang ada kesempatan lah ke setiap kota itu. Walau di kampus-kampus yang berbeda gitu kan. Lewat memang. Berapa kampus lewat? Adalah beberapa waktu itu. Pokoknya terakhir di lewat UMPTKIN ya. Yang tes masuk bersama khusus perguruan tinggi keislaman negeri. Waktu itu terakhir tuh lewat ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu terakhir tuh. Itulah pas waktu itu orang tua mamaku lagi di sana. Lagi di Bandung. Waktu itu lagi di Jakarta, ada acara di RSCM. Mamaku kerja di rumah sakit PNS ya kan. Ada acara di RSCM. Jadi aku tuh lagi main ke Bandung. Nah pas pula waktu itu aku satunya udah lewat, pengen pindah ke sana. Jadi aku datang tuh situ tuh ke kampus tuh, jumpai dengan kaprodinya, jumpai dengan orang rektorat orang dari akademiknya. Dari akademik diarahkan ke dekan, dari dekan diarahkan ke kaprodi kan. Udah ditanya gitu, sempat berhubungan tuh dengan kaprodinya. Aku langsung. Jadi ditanya gitu kan, motivasi pindah apa, kamu latar belakangnya gimana. Ya aku bilang lah ya kan, latar belakang gimana, bahwasanya termasuk aku nampain itu kan waktu kan pindah ke semester itu kan tes masuk kampus kan naik ke semester 3 kan. Jadi waktu itu aku nampain lah IPK aku semester 2, baru tuh IPK aku 3,80-an gitulah. Jadi mungkin bagi mereka menganggap bahwa ini ada potensi gitu kan. Udah oke lah. Waktu itu pun aku kasih bukti prestasi akademik dan non akademik gitu ya kan, kasih gitu. Jadi sama mereka pokoknya waktu itu sempat dibantu lah. Memang ada beberapa dokumen yang memang nggak lengkap, tapi sama mereka bisa dibantu. Bisa dibantu mereka. Ya penting persyaratan utamanya itu aja harus terpenuhi. Tapi kalau persyaratan penunjang, persyaratan tambahan kalaupun itu nggak terpenuhi nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu bisa sambil proses lah. Proses dalam dalam proses perpindahan tuh bisa dilengkapi sambilan. Ya penting utamanya itu baru tuh yang pertama itu kan statusnya aku kan pindah. Jadi kan transfer. Berarti ini mahasiswa. Berarti ini kuliahnya udah di sini dulu. Kuliah dari sini dulu. Semester 1, semester 2.
Oh. Semester 3-nya pengen lanjut ke sana. Pengen lanjut di ini. Karena kan ceritanya kan semester 1 kan udah lewat. Iya. Dikasih pergi. Ya kan? Oh, berarti sebelum tes di sini duluan tes sana nih. Udah duluan lewat. Duluan lewat sana. Nggak diizinin. Ya, akhirnya ya udahlah tes sini ya kan. Masalah daripada kita gap year gitu kan. Ya udahlah tes sini. Memang udah target tuh semester nanti waktu jadwal tes ke depannya, tes selanjutnya tuh dan pengen coba lagi lah, atau mungkin orang tua bisa buka pikiran ya kan. Jadi waktu itu emang syarat utamanya kalau kan pindah ya kan, lanjut semester 3 di sana. Syarat utamanya itu yang pertama itu harus sudah lewat di bukan lewat tes masuk ke kampus yang kita tuju. Kau kan udah lewat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua lewat di jurusan yang sama. Aku kan jurusan Hukum Tata Negara. Aku kan S1 Hukum Tata Negara kan. Di sana juga jurusan Hukum Tata Negara. Lewat aku di situ. Nah, itu aja, dua itu aja syarat utamanya. Syarat ya yang lainnya tuh kayak transkrip nilai apa itu segala macam itu kan bisa sembarian nanti. Ya penting itu dua dulu. Pintu masuk utamanya itu. Itu yang diminta dulu. Habis itu syarat lainnya harus bayar SPP dari ini kan dari semester 1. Jadi karena waktu itu aku masuk semester 3, jadi SPP-nya dari semester 1 bayar, semester 1, semester 2 harus bayar. Habis itu ya syarat lainnya kayak harus ikuti mata kuliah sana. Jadi misal mata kuliah dari semester sebelumnya belum aku ikutin, penyesuaian di sana harus ikutin. Ya kalau kayak gitu kan nggak masalah ya kan. Masih aman lah. Masih aman. Tapi ada yang ini nggak? Ada yang beda nggak mata kuliah umumnya? Ini kan di semester awal kan kita ada mata kuliah umum kan? Secara keseluruhan nggak ada sih, sama aja. Masih sama ya? Sama aja. Pokoknya aku lupa sih apa nama mata kuliahnya kan. Pokoknya waktu itu yang nggak ada ikut tuh cuma 1 atau 2. Ya memang di semester 1 sama semester 2 nggak ada. Jadi aku harus ikut di semester 1 kalau memang lanjut di sana ya kan. Selebihnya enggak ya, sama-sama aja sih. Mau itulah ya waktu itu nggak dikasih pindah pula ya kan. Ujung-ujungnya kasih pindah ya waktu ya orang tua juga nggak kasih ya kan. Tapi paling penting restu orang tua lah. Ya. Mau kemana kita pergi ya. Itulah. Memang setelah itu ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Itu kan kejadian itu kan 2019. Ya. Kan nggak lama masalahnya COVID. Ya. Ya itu dia. Ada hikmahnya juga. Ternyata itu. Ya. Jadi karena udah COVID, memang awalnya ya kita kan kesel gitu ya kan. Sempat kesel, jujur aku sempat kesel. Kok nggak dikasih nih impian kita ya. Impian kita. Karena pun katanya di sana takut terpengaruh pergaulan. Aku merasa kayaknya udah berapa jenjang selama ini aku pindah-pindah kota nggak ada terpengaruh tuh ya kan, malah kita pengaruhin orangnya. Jadi kalau masalah masih bisa disesuaiin lah. Jadi kalau memang nggak dikasih pindah masalah pergaulan itu kayaknya nggak masuk akal bagi aku. Jadi harus sempat kesel juga. Tapi setelah kejadian COVID waktu itu akhirnya bisa legowo ya kan, bisa menerima keadaan lah. Memang kehidupannya di Jakarta tadi kayak itulah. Ya kayak gitu lah. Apalagi ya masa-masa targetnya mau ke sana tadi. Ke sana. Dari sekian pembicaraan kita tadi, jadi kalau pandangan kau nih terhadap ya orang-orang muda gitu lah sekarang nih, ya kan banyak tuh pengaruh-pengaruh yang hari ini membuat para pemuda-pemudi ini udah nggak kayak di 2019 lagi. Lebih banyak sekarang kayak ya FOMO-nya lebih FOMO ke TikTok. bukan FOMO yang apa? Kalau dulu kan kita FOMO diskusi nih. FOMO buat kegiatan yang positif, buat kegiatan-kegiatan yang mengembang semangat, habis itu kegiatan-kegiatan yang menunjang kreativitas. Kalau sekarang kan udah menurun nih. Jadi kalau menurut pendapat kau nih, ya menurut pendapat kita aja lah, yang udah kau lihat. Gimana nih kita? Ya menurut pendapat aku kalau misalnya remaja-remaja FOMO itu ya tergantung sih, maksudnya mereka menggunakan TikTok kan platform ya kan. Artinya kan itu sebagai wadah. Jadi karena situ adalah sebagai wadah, jadi kita bisa berperan sebagai dua.
apakah kita sebagai user atau kreator. Iya. Maksudnya apakah kita sebagai misalnya user, apakah sebagai penikmat atau kreator. Iya, iya. Betul. Ya kan, kalau cuma sekedar nikmat ya penikmat ya berarti kita cuma mengikuti apa yang tren di TikTok itu ya kan. Apa yang terjadi itu. Apa yang jadi situ. Itu aja yang dilihat. Tapi kalau misalnya memang kita kreator, ya aku sih berharapnya kita lebih menggunakan platform TikTok tuh bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga ada edukasi di situ kan. Itulah yang maksudnya selama ini memang banyak kejadian gitu ya, orang menggunakan TikTok itu ya lebih banyak entertainnya lah daripada edukasinya. Kayak gitu ya kan, kayak joget-joget apa kayak gitu, tren-tren yang nggak jelas gitu ya kan. Ya satu sisi memang itu kalau misalnya untuk hiburan oke, ya kan, tapi kalau kita apa sampai ngikutin kali gitu atau apa ya aku pun ya nggak setuju juga sih ya kan. Ya memang TikTok, kembali lagi TikTok itu platform ya kan. TikTok itu platform ya memang, kalaupun kita lihat dari awal terbentuk TikTok, TikTok itu emang isi orang joget-joget memang dulunya, karena kan sebelum TikTok orang terkenal namanya Musical.ly namanya. Ya, nama aplikasi itu Musical.ly namanya. Ya isinya itu situ orang apa kayak cover lip sync lagu kayak gitu, karaoke itu Musical.ly namanya. Habis itu setelah itu Musical.ly entah dibeli TikTok, pokoknya Musical.ly udah nggak ada lagi lah, udah nggak eksis lagi. TikTok konten kenal kayak gitu, joget-joget atau apa. Kayak si siapa namanya tuh yang terkenal dulu di TikTok tuh, si Bo TikTok ya kan. Ya joget-joget ya, karena memang platform TikTok itu memang sebetulnya memang tuh joget-joget. Karena makanya konsepnya itu kan video pendek, 15 detik 20 detik ya kan. Tapi kalau menurut aku pribadi nih ya kan, dengan durasi singkat kayak gitu, kalau misalnya kita kasih konten-konten yang memang edukasi, itu orang tuh jadi apa istilahnya, jadi akan lebih tahu lah gitu. Jadi mereka misal scoring TikTok 1 jam. Satu TikTok tuh misal kalau sekarang ke TikTok kan udah bisa upload video 3 menit. Kalau dulu kan cuma singkat-singkat itu kan. Jadi kalau misalnya mereka mau habis waktu 1 jam dengan menonton konten-konten edukasi di TikTok gitu, ya bayangkan aja berapa banyak info yang bisa mereka dapatkan. Ya kan? Ya dengan banyaknya info yang bisa mereka dapat, itu yang pertama bisa mengembangkan minat baca mereka. Keingintahuan mereka jadi berkembang gitu, jadi lebih besar. Karena ketika mereka tahu satu info, mereka jadi karena rasa ingin tahunya itu tergali, jadi mereka akan haus lah akan ilmu pengetahuan gitu ya kan. Ya aku sih berharapnya kayak gitu, karena kan visinya kan Indonesia Emas 2045. Iya nggak mungkin dong Indonesia Emas 2045 dicapai dengan joget-joget ya kan. Ya walaupun pemimpin presiden kita mengajarkan joget-joget. Iya, di awalnya. Di awal-awal joget-joget itulah. Awal-awal joget-joget. Awal-awal oke gas. Sekarang udah antri gas. Barisku bilang. Aduh. Barisku respect. Di TV dia berani bilang kayak gitu ya. Iya Pak, opening suci ya. Gila. Dulu oke gas, sekarang mana nih gas? Gila ya. Gila. Di TV nasional lagi ya kan. Ditonton sama rakyat Indonesia ya kan, sama orang umum. Keren sih emang. Ya itu sih paling tanggapan aku terhadap remaja FOMO sekarang ya kan. Ya, tapi kalau kita lihat konten-konten ada tuh siapa nama kakak tuh dia kontennya terkait lowongan pekerjaan lah. Di BUMN tuh. Vina Mulyana. Iya, dia kan sempat Vina. Iya. Itu kan sempat juga dikasih penghargaan sama TikTok Award. Nah, jadi pengennya lah. Maksudnya dari anak muda sekarang buat hal yang seperti itulah, yang memang bisa menunjang, maksudnya orang lain juga bisa berkembang dengan siklus yang seharusnya anak muda itu sebagai saya bilang sebagai generasi untuk penerus di masa yang bahkan yang akan datang lah. Jadi jangan hanya ada joget-joget tadi ya. Itulah. Joget-joget mending di kamar mandi aja lah. Sendiri aja ya kan. Tanpa kamera ya kan. Angkat depan cermin gitu. Lebih keren lagi. Karena itulah kenapa kita dibilang Indonesia Emas 2045. Karena kan 2045 kita kan menghadapi bonus demografi. Jadi usia angkatan kerja kita pada 2045 itu lebih besar.
jumlahnya tuh berkali-kali lipat daripada masa sekarang. Iya, iya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan demografi ke Iya. depan, tantangan bonus demografi tersebut ke depan, kalau misalnya kita nggak mempersiapkan bekal dengan baik menuju ke sana, ya kita nggak akan kemana-mana. Jadinya apa? Iyalah. Makin banyak pengangguran. Pengangguran makin banyak lagi. Ya kan, karena kan zaman kan makin berkembang. Iya. Jadi saingan kita sekarang kalau di dunia kerja bukan lagi dengan sesama manusia, tapi Iya. dengan teknologi. Teknologi. Ada AI ya kan. Iya. Jadi nanti ketika zaman sekarang kita dihadapkan dengan tantangan pekerjaan itu akan digantikan dengan AI. Iya. Sedangkan kita secara kecerdasan secara kecerdasan itu kita belum mampu lah untuk menyaingi. Habis itu kan kalau misalnya ke depan kan klasifikasi kerja itu kan pasti lebih tinggi, standar kerja lebih tinggi lah, karena memang tuntutan zaman seperti itu kan. Iya. Tapi kalau misalnya dengan standar kerja yang memang makin lama makin tinggi, kita gak bisa ngikutin, ya akhirnya kita kalah. Mau kita gas pun kencang nggak bisa kan? Nggak bisa. Orang simetrik. Tik pun biokarbu ya kan. Aduh, 80 udah bergetar ya kan. Kayak gitulah makanya. Iya. Maksudnya sekarang pun klasifikasi untuk kerja tuh kadang memang nggak masuk akal juga. Iya sih, sekarang masuk akal. Iya. Ada yang spek nabi boy dia bisa. Iya. Apa tadi? Kayak apa? Fresh graduate. Tapi pengalaman kerja harus 2 tahun. Pengalaman kerja 20 tahun ya kan, fresh graduate ya kan. Kayak mana? Itulah. Gitu, padahal kan fresh graduate lamar kerja sudah dapat pengalaman. Tapi ketika lamar kerja ditanya pengalaman kerja apa? Loh, saya kan fresh graduate. Iya. Iya kan? Kan nggak ada kerja. Itu nggak ada kerja. Belajar ada. Itu aja pengalaman kerja apa? Ya saya kesini cari pengalaman. Ya kan? Untuk menambah ini dia lah kan. Ya paling sih kalau misalnya yang kayak gitu sih ya, misalnya ini masukan juga ya untuk kawan-kawan mahasiswa gitu kan, dia sekarang masih menempuh mahasiswa. Iya. Perbanyak inilah ikut pelatihan-pelatihan yang soft skill gitu kan, soft skill, life skill, pelatihan kayak komputer, pelatihan public speaking, ikut lomba-lomba atau apa segala macam. Karena itu bisa diinvestasi untuk mereka ke depan. Iya. Habis itu pun kalau ada program-program intern gitu, internal partnership, kayak apa program-program magang kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka magang, jadi ganti setelah mereka tamat mereka dapat ada pengalaman magang nih 1 tahun atau 2 tahun gitu. Iya. Ke depan kalau misalnya dibuka open recruitment ada pengalaman. Nah jadi dengan kita pernah magang itu walaupun kita fresh graduate bisa kita jadi diajukan di situ bisa kita masuk ke situ lah. Ya betul. Paling itu aja sih masukan untuk kawan-kawan mahasiswa ya kan. Ya untuk kawan-kawan jadi jangan jangan putus semangat lah. Ya kan? Jangan putus semangat. Memang kita kalau aku kayak di episode yang lalu, di episode pertama episode pertama kayaknya. Itu pernah kami bicarain juga tuh, kekalahan anak muda di Aceh hari ini dengan platform teknologi ya. Karena banyak kalah. Sedangkan orang di luar nih keren-keren orang nih kan. Bahkan bisa menciptakan lapangan kerja lagi. Iya. Bisa menciptakan lapangan kerja untuk paling tidak untuk orang-orang yang terdekat di samping dia. Ya kan? Ya kalaupun kita aku ngambil sekali ngopi ya. Oh iya lanjut. Aku pengen pulang ngopi tapi kena lambung. Aduh. Waduh. Itu udah diambil kenikmatan tuh sama Allah. Iya. Jadi lambung ya kan, nggak bisa lagi kena. Jadi pun orang pun kita balik lagi. Anak muda sekarang pun ya masih kayak kita cerita tadi. Jadi daya saingnya memang nggak ini, dan bahkan lebih banyak kalau kita lihat media punya nih ya, baik platform Instagram, Twitter maupun TikTok, mereka tahu, tapi untuk banyak pingin lebih tahunya nggak ada. Rasa pingin tahuannya nggak ada. Ya, rasa pingin tahunya nggak ada. Dia bisa kita bilang apatis lah terhadap lingkungan sekarang kan. Apalagi kan yang kayak sekarang kan ada nih yang jadi gabung-gabungnya kayak cerita kita di awal tuh. Oh iya. Dari pijak-pijak ya kan. RUTNI ya. RUTNI itu kan salah satu juga. Iya. Ya fungsinya ya kita seharusnya peduli akan hal-hal kayak gitu kan. Karena untuk menunjang kita ke depan loh. Iya. Ya kan. Karena pun ada rekan-rekan ya, misalnya waktu aku ngopi-ngopi juga dengan kawan-kawan ya kan. Ya mereka pada apatis, bukan apatis, misalnya pada
nggak mau mengikuti lah situasi politik. Mereka pada bodo amat gitu. Pada bodo amat lah, udahlah, siapapun presidennya, siapapun dewannya, kita tetap gini-gini aja gitu. Ya mereka nggak tahu bahwasanya segala keputusan maksudnya segala hal yang memang yang menyangkut dengan kehidupan mereka itu dipengaruhi oleh keputusan politik. Ya kan, termasuk pun harga kopi yang mereka minum itu tergantung kepada keputusan politik, stabilitas negara, keamanan negara, ya kan, kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan lain-lain segala macam, ya kan, gitu, pendidikan juga, ya kan, kesehatan dan lain-lain. Itu semuanya memang pengaruh dari politik. Jadi makanya mereka pada acuh lah dengan politik, ya kan, pada apatis dengan politik. Ya harusnya itu kalau menurut aku sih itu adalah sifat yang salah. Jadi memang kita kan sebagai pemuda itu kan, terutama kita sebagai mahasiswa kita memang mempunyai 3 peran. Yang pertama peran insan akademis, yang mana memang kita sebagai mahasiswa, sebagai sarjana gitu kan, sebagai orang yang pernah bersekolah seperti itu kan, ya memang kita memang insan akademis yang memang menikmati ilmu daripada bangku sekolah dan juga bangku perkuliahan, ya kan. Yang kedua adalah aku lupa. Yang kedua itu controlling of country. Controlling of country. Jadi yang pertama tadi insan akademis, yang kedua controlling of country. Jadi kita mengontrol di setiap kebijakan pemerintah. Jadi ketika kebijakan pemerintah tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, artinya cuma berpihak kepada segelintir elit lah gitu kan, tidak berpihak pada masyarakat umum, maka tugas kita untuk mengkritisi hal tersebut. Karena kembali lagi kita adalah insan akademis, kita adalah orang yang berilmu, kita istilahnya kita bisa menyuarakan aspirasi daripada rekan-rekan yang memang bisa kita aspirasikan, bisa kita wakilkan gitu, ya kan. Dan pun ketika memang ada kebijakan pemerintah memang sejalan dengan masyarakat, itulah kita dukung. Seperti itu. Karena kan kembali lagi kan untuk kemakmuran masyarakat. Yang peran ketiga adalah kita adalah agent of change. Jadi kita adalah peran agen perubahan. Jadi setelah masa kan regenerasi nih, setiap orang ada masanya, ya kan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul, jadi kita akan berada pada satu fase di mana memang generasi kita lah yang memang memimpin suatu daerah ataupun suatu negara ataupun negara Indonesia gitu, ya kan. Nah, di saat kita bisa menduduki fase tersebut, maka kitalah agen perubahan, kitalah yang mengimplementasikan berdasarkan daripada ide-ide yang telah kita dapatkan selama di bangku perkuliahan, di masyarakat gitu, ya kan. Selama proses kita ke sana, ya kita yang mengimplementasikan. Ya jadi ya kayak gitulah. Jadi buta politik itu adalah satu hal yang buruk. Satu hal yang buruk gitu. Memang harus melek politik. Paling tidak kita tahulah kayak mana kondisi di sekeliling kita nih. Karena apapun yang terjadi di sekeliling kita hari ini, itu juga termasuk dari kebijakan para pemimpin di pemerintahan hari ini, ya kan. Karena kalau kita nggak melirik dan nggak ngelihat, ya sama halnya kita nggak peduli dengan kondisi kita, diri kita sendiri. Berarti kan kita nggak sayang dengan kehidupan kita yang bakalan kita lalui nanti ke depan, ya. Kalau memang Allah izinin kita ada umur memang. Jadi kawan-kawan lale, ya kan. Bedah. Karena kalau aku lihat ini, tadi kan sempat lihat yang terkait RUU TNI itu. Itu kalau menurut kau kayak mana tuh? Ini karena kita lihat juga dari baju ini nih, ya. Ini. Ada sangkut pautnya nih. Tapi ini nggak cuma untuk TNI sih. Ini kan cuma ide kreativitas, bro. Ya, maksudnya ini nggak cuma untuk TNI, maksudnya untuk semuanya. Karena ini kan segala kalangan. Going with the idea that nothing can stop me. Ya, karena ini ini gambarnya kayak gini, maksudnya ini cuma untuk ilustrasi aja. Tapi pesan yang ingin aku sampaikan melalui baju ini adalah bahwasanya setiap kita manusia ini diberikan akal dan pikiran oleh Allah. Semuanya sama, ada akal dan pikiran. Dan setiap akal dan pikiran ini punya pemikirannya masing-masing, ya kan, punya ide-idenya masing-masing gitu kan. Dan jadi setiap
ide dan juga pikiran yang memang kita punya itu tidak boleh ada satu orang pun yang bisa mengintervensi Iya, ide betul. tersebut. Jadi memang kita ini adalah manusia merdeka, karena Iya. kan apalagi kita kan prinsip negara kita kan demokrasi, Iya. ya kan? Ya berarti memang gitu, tidak boleh ada satupun yang bisa mengintervensi. Iya. Masalah misal ketika misal oke, kita punya beda pendapat terhadap satu topik gitu ya kan? Ya berarti silahkan berbeda pun nggak masalah, ya penting nggak Iya. boleh saling mengintervensi Iya, gitu betul, ya betul, kan? betul. Ya jadi itu sih pesannya ini. Tagline ini kan human right bro. Oh ya kan, human right, Human right. apa freedom ya kan, Yeah. freedom of speech, freedom of political, freedom of apa memilih dan juga dipilih gitu ya kan, chosen and choosing gitu. Iya. Freedom of religion gitu. Ya gitu. Jadi balik lagi tadi tanggapan Kumnandoi RUU TERI ini, wah, parah sih ya kan. Berat lah. Berat. Jadi aku ada apa ada apa tanggapannya kan mengenai RUU TERI ini, ya berat sih ya kan, karena orang-orang prediksi bahwasanya ini adalah seperti dui fungsi ABRI gitu. Dui fungsi ABRI. Ya kan. Yang seharusnya mereka dibara. Soalnya mereka dibara ya kan. Karena memang contoh ada salah satu pengamat gitu yang mengkritisi salah satu menteri gitulah yang memang dia itu berada sekelilingnya Prabowo. Yeah. Yang mana menteri itu memang dia latar belakang militer yang baru dilantik sebagai letkol. Yeah. Ya dia mengatakan bahwasanya tugasnya dari seorang militer itu bukan buka tutup pintu. Yeah. Tapi buka tutup setiap misi militer, misi penyelamatan, misi penumpasan. Ya intinya misinya adalah buka tutup misi untuk menjaga stabilitas negara. Bukan buka tutup pintu untuk presiden masuk ya kan. Iyalah. Tadi sih kayak gitu. Dan memang aku setuju sih kayak gitu ya kan, karena memang ya tentara itu istilahnya memang mereka adalah garda terdepan yang memang menjaga keamanan daripada NKRI ini. Ya betul. Ya kan. Kayak gitu. Jadi ketika memang mereka menduduki jabatan-jabatan sipil kayak gitu kan, ya memang bukan ranahnya. Maksudnya gini, selain bukan ranahnya itu bukan memang bukan memang klasifikasi mereka, bukan memang diperuntukkan situ. Karena kan ada memang jabatan sipil yang memang layaknya diisi oleh orang-orang yang memang lebih paham di bidangnya. Contoh misal kayak Dirut Bulog misal, ya kan, atau misal apalah gitu contohnya kayak sekretariatan negara, gitu. Ataupun misal posisi-posisi yang memang nggak mesti sipil dikhususkan ke situ, nggak mesti TNI yang khususkan gitu. Ada sipil-sipil yang memang bisa berpengalaman ke situ, lebih berpengalaman ke situ lah. Yang harusnya ya mereka yang memang lebih diutamakan ke situ kan. Iyalah. Yang menurut aku sih kayak gitu. Ini cuman hanya pendapat anak muda lah. Pendapat anak muda. Opini pribadi ya kan. Ya, karena pun yang kita lihat hari ini berita-berita kan terkait hal itu. Jadi ya ini wajar kita untuk memintai pendapat lah dari setiap orang-orang juga kayak gitu kan. Ini bukan maksudnya hanya bukan untuk menjadikan mengadu-ngadu lah, enggak. Tapi ini ya salah satu bagaimana kita selaku anak muda terutama di Aceh ya kan, dengan kayaknya sejarah-sejarah, paling tidak kita juga harus tahu apa yang terjadi di media sosial ini, sehingga kita juga bisa melirik di sekitaran kita nih, ya kan? Karena nggak menutup kemungkinan juga orang yang nonton hari ini mungkin kalian bahkan jadi pemerintah. Iya kan? Gitulah. Jadi kawan-kawan, ya kayak tadi kita bilang, bedehnya. Apalagi ini dalam RUU TNI ini maksudnya, jadi ketika misal nanti tentara ini melakukan kejahatan sipil, contohnya kayak korupsi atau apa gitu kan, ya mereka tidak diadili di pengadilan sipil, mereka diadili di pengadilan militer. Ya masalah kayak gini, kalau misalnya menurut aku ya, mereka ini seakan-akan pengen jabatannya tapi tidak mau menerima konsekuensinya. Iyalah kalau kayak gitu. Artinya mereka cuma menerima hal-hal yang memang menguntungkan bagi mereka. Iya. Ya kan? Karena kan gini, setiap apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Iyalah. Ya kan, termasuk ya memang kalau misal terjadi misal mereka pelanggaran sipil, contoh seperti korupsi. Iya. Yang mana korupsi itu yang
memang pelanggaran sipil, bukan pelanggaran militer ya. Memang Militer. harusnya mereka diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Seperti itu, karena kan pengadilan militer ya siapa kita tahu gimana keputusan daripada pengadilan militer tersebut. Ya kan kita paling cuma tahu dari media atau apa, tapi kan sejauh yang aku tahu kan pengadilan militer kan tertutup kan ya. Tertutup. Hanya mereka yang ini. Hanya mereka ya kan. Tapi pun kan pengadilan militer ini kan diperuntukkan kepada para prajurit yang memang melakukan pelanggaran militer. Iya. Ya kan, penembakan atau apa kayak gitu ya kan. Kasus-kasus sekarang juga lah ya. Ya, penembakan atau segala macam. Tapi kan ya ini kan dia kan melakukan kegiatan sipil ya, kenapa nggak mau diadili di pengadilan sipil kayak gitu. Ya kan. Makanya rada aneh seperti itu. Aneh. Makin lama makin nggak ada arah nih Indonesia hari ini. Iya, habis itu pun ya dari pemerintah seperti itu kan, DPR seperti itu malah kan kalau misalnya kita lihat, karena kan dalam proses pembentukan undang-undang itu kan ada, sebelum pembentukan undang-undang itu kan ada namanya apa, rapat dengar pendapat umum. Jadi ketika memang sebelum proses diundangkan itu ada ketika draft RUU itu disebar, kan naskah akademis itu bisa disebar gitu ya kan publik kan bisa menilai gitu. Bisa menilai gimana kira-kira dampak daripada undang-undang ini ketika memang telah diundangkan. Ada yang namanya rapat dengar pendapat umum, jadi mendengar aspirasi daripada para masyarakat, dari yang pertama pemerintah, dari pihak eksekutif, dari pihak pemerintah lah, juga dari masyarakat, juga diundang ahli, tokoh-tokoh segala macam. Ya kalau misalnya kuliah sih, kalau memang rapat dengar pendapat umum ini tokoh-tokoh yang dihadirkan tuh memang tokoh-tokoh netral ya, artinya bukan tokoh-tokoh pesanan lah, ya kan, yang memang berpihak kepada pengesahan undang-undang ini. Betul. Ya semua itu pasti akan menolak RUU ini. Ya karena kalau misalnya kita lihat secara subjektif ya kan, secara subjektif ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara netral, ya RUU ini tidak layak misalkan. Dibanding pertimbangan lagi lah. Perlu banyak pertimbangan dibandingkan mengesahkan rancangan undang-undang TNI, ini masih banyak undang-undang lain yang perlu yang lagi antri disahkan, yang memang lebih perlu. Contoh undang-undang perampasan aset. Seperti itu. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum ya kan. Ya, kayak mana kalau kayak gitu? Ya maksudnya gimana? Itu kan sama kayak ngebunuh diri sendiri. Bunuh diri sendiri. Itulah. Ya kan? Kayak mana? Iya, termasuk juga hukuman untuk memperberat hukuman koruptor gitu ya kan. Misalnya hal yang urgent kayak gitulah. Karena nih yang hijau ya, biar tempat yang hijau lah, biar mereka relax. Hijau-hijau itu ya coba deh seperti biasa. Maksudnya udah ada bagian masing-masing. Ada bagian masing-masing. Paling tidak juga ya dari pendapat masyarakat, ya betul-betul lah, maksudnya dilihat juga dan didengar gitu. Karena pun dari Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, ya lihat apa keluhan masyarakat, gitu kan. Kalau bisa kita bilang kan DPR nih seharusnya mobil dinas pun nggak boleh pakai deh sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir lah ya, cuman itu udah inilah, kita nggak terlalu apa kali ya. Kalau mengenai TNI sih aku lebih setuju, maksudnya prajurit-prajurit TNI ini dimakmurkan. Maksudnya kan selama ini RUU TNI ini kalau misalnya dari menurut kuliah analisanya itu hanya menguntungkan elit-elit daripada TNI lah. Tapi yang memang TNI yang memang tingkatan kayak Tamtama, tentara yang memang tugasnya lebih banyak di lapangan lah. Betul. Ya memang mereka yang memang harusnya tuh lebih disupport. Ya. Ada konekku dia TNI, ya dengan dia hidup pas-pasan dengan job desk dengan tugas yang banyak gitu. Ada main video online kan? Itu enggak ada. Enggak ada. Kalau dia bagus. Atau kalau yang lain ya. Mudah-mudahan enggak lah. Oknum lah. Kita ceritakan ini. Tapi kok banyak. Ya kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau aku enggak. Ya karena untuk kebutuhan diri sendiri dia aja, ya dia itu kesulitan gitu ya kan. Kesulitan. Ada apa, kita udah berkeluarga kan. Jadi karena udah berkeluarga ya perlu ada pensejahteraan untuk mereka juga. Jadi kayak tunjangan
yang di lapangan-lapangan tuh dinaikkan Iya. gitu ya kan mereka tunjangannya. Habis itu juga rumah-rumah barak-baraknya tuh diperbagus. Iya, betul. Lebih diperlayak lah daripada Diperlayak sekarang. lagi. Nah, aku lebih setuju kalau RUU TNI untuk itu. Itu hal kayak gitu. Dia mensejahterakan mereka. Ketimbang orang yang ngambil hak sipil ya itu. Nah, mengawal sipil. Karena kalau misalnya kita lihat, memang sekarang kan efisiensi anggaran kan ya. Iya. Tapi dari efisiensi anggaran, ya memang anggaran yang nggak dipotong itu Polri, TNI, sama Kementerian Pertahanan. Iya. Yang lain potong semua. Potong semua. Walaupun DPR juga dipotong, walaupun tetap masih banyak sisanya. Sisanya. Ya, masih banyak Masih sisanya. tahu diambil di mana nih. Ya, ceritanya. tapi yang memang apa yang nggak dipotong itu Polri, TNI, sama Kementerian Pertahanan. Itu memang sama sekali enggak. Iya, yang mana militer ya kan? Iya. Yang mana militer. Kalau polisi ya sama juga lah sipil dipersenjatai ya kan? Iya. Ya mereka itu yang nggak. Kenapa nggak anggaran-anggaran itu dipakai untuk mensejahterakan para TNI yang memang berada di garda terdepan? Iya. Ya memang petugas lapangannya lah ya kan? Iya, betul. Ataupun anggota-anggota TNI yang memang selama ini lebih berhak lah Lebih berhak untuk disejahterakannya. ambil itu, Lebih disejahterakannya. Kenapa nggak digunakan untuk itu saja? Ya, betul loh. Ya kan? Anggaran-anggaran itu. Ini udah jadinya salah apa? Hmm. Salah mengambil fungsi ya. Ya. Salah mengambil hak mereka lah Hmm. ceritanya. Jadinya. Hmm. Ya jadi semua mudah-mudahan ke depan ya Hmm. bakalan inilah. Hmm. Ya jangan sampai ya kita tunggu aja lah. Kita tunggu aja gimana Tunggu aja lah perkembangannya kan. perkembangannya. Ya. Yang jangan lupa kita jangan sampai Hmm. nggak mau tahu dan nggak peduli terhadap Ya, hal yang yang ada penting di kita sekeliling kita. harus tetap kritis gitu ya kan. Kritis. Jangan denial gitu. Iya. Jangan skeptis terhadap keadaan gitu ya Iya. kan. Jangan buta politik gitu ya kan. Jangan buta politik lah. Hmm. Itu saran untuk kawan-kawan juga kan. Hmm. Dan untuk kami juga kayak gitu. Untuk kami juga kayak gitu. Ya sekilas dari pembahasan kita nih, ya bicara santai lah nih ceritanya kan. Ya termasuk agak dalam agak dalam Ini kayaknya nih dari tadi udah mulai lewat mobil, motor kan, mulai ada lampu klip-klip ya. Ini udah terdengar suara orang jual bakso malam-malam. Waduh. Kayaknya kita nggak boleh terlalu apa kali ya. Kayaknya kita harus istirahat nih. Ya udahlah istirahat Makan deh. diri dulu nih. Iya deh. Aku masih mau nengok matahari besok. Ya, aku juga. Lusa dan seterusnya. Aku juga. Oh, ya kan? Aku juga masih mau hidup. Masih mau menikmati dulu. Iya. Ya kan? Nah ini udah mulai dekat nih suara orang jual bakso. Kayaknya udahlah ya. Iya. Udah ya. Udah. Sampai kita ya. Udah, ayo. Istirahat lah kita yuk lah. Enggak iya nih. Udah. Jalan-jalan. Ayo. Ayo cepat. Iya juga nih. Ayo cepat.